Halo, selamat siang. Hari ini saya mau membahas tentang kenapa bilah mandau itu harus bermata sebelah saja. Sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, kita berteman biar kita sama-sama bisa membahas tentang budaya-budaya Kalimantan dan Nusantara. Jadi mandau dalam hal ini konteksnya adalah senjata pusaka yang dibawa untuk berperang. Jadi mandau pusaka untuk berperang dengan mandau yang digunakan untuk sehari-hari sebenarnya berbeda. Makanya biasanya orang Dayak memisahkan antara mandau pusaka dengan mandau untuk bekerja. Makanya tidak heran jika orang Dayak itu memiliki mandau itu lebih dari satu. Nah, misalnya pusaka dengan senjata yang digunakan untuk sehari-hari biasanya dibedakan. Karena yang namanya mandau untuk pusaka biasanya itu mandau yang dibuat khusus. Jadi dispesialkan. Nah, misalnya orang Dayak Tunjung atau Benuak tuh menyebutnya tempilan, Dayak lain menyebutnya cukup dengan mandau saja. Nah, jadi memang biasanya dipisahkan antara yang pusaka dengan sehari-hari, dan kriteria bilah pun memang berbeda. Jadi mandau tempilan ini memang mandau khusus yang dibuat rapi, detail, dengan bilah yang pasti sangat kuat dan sangat tajam karena untuk perlindungan di dalam keluarga. Makanya pembuatan mandau-mandau khusus untuk pusaka biasanya memang bahan-bahan yang khusus juga, dari pemilihan bahan dan sebagainya, termasuk tentang isi dari mandau itu sendiri. Misalnya besi itu memiliki karakter yang bagus untuk urusan tertentu. Nah, itu kan sempat saya bahas di video sebelumnya tentang rahasia tentang besi. Makanya untuk memilih senjata pegangan atau pusaka biasanya kalau orang Jawa istilahnya ditayuh, atau orang Banjar biasanya ditangguh. Jadi diperkirakan ini besi bagus untuk apa? Supaya besi itu tidak dalam tanda kutip memakan tuannya sendiri, karena kan namanya pusaka untuk melindungi kita dan keluarga. Jadi kembali ke masalah kenapa mandau itu bermata sebelah gitu, berbeda dengan senjata-senjata umum yang ada di dunia. Jadi sebenarnya mandau ini ditujukan untuk memenggal kepala. Jadi hanya itu sebenarnya tujuan utama bentuk bilah mandau itu sebelah, karena memang ditujukan untuk eksekusi memenggal kepala. Jadi desain dari shaping bentuk mandau itu sebenarnya cembung dan cekung. Jadi bermata sebelah itu bertujuan untuk chopping istilahnya. Jadi hanya untuk menebas batang leher musuh. Besok saya teorikan bagaimana cara kerja bilah mandau bermata sebelah ini sebenarnya. Jadi tidak sembarangan sebenarnya dalam pemilihan bentuk. Itu semua ada maksud-maksudnya. Jadi orang zaman dulu sudah mempelajari itu. Jadi bagaimana bilah itu simple, efektif, cepat, dan tepat. Jadi mandau itu mewakili semua karakteristik itu. Jadi secara teori tebasan mandau itu sebenarnya dia daya dorong dan daya angkat. Makanya kan sempat saya singgung di pembahasan sebelumnya tentang
desain dari bilah mandau ini seperti sayap pesawat terbang. Nah, jadi besok saya demokan kenapa bisa seperti itu. Jadi semua desain di mandau itu sebenarnya ada fungsi dan ada tujuan, seperti kenapa di pangkal bilah itu harus lebih tebal, kemudian semakin nipis, dan di ujungnya harus tipis, kemudian bagian sisi harus cekung dan sebelah bagian lain harus cembung. Itu sebenarnya ada tujuannya, dan kenapa ujung mandau juga mesti seperti itu, dan itu juga ada maksud dan tujuannya. Nah, besok saya demokan secara langsung gimana cara kerja mandau itu. Jadi sampai sini dulu, jangan lupa like, subscribe, kita berteman. Selamat sore, salam budaya.